of refugees fleeing brutal violence in the Middle East. Cross over European borders by the hundreds of thousands. Staying in overcrowded boats, many drowning along the way. In the summer of 2015, Europe faced its biggest migration crisis since World War II. Hundreds of thousands of desperate people fleeing war and economic hardship tried to reach the continent. The largest group of migrants making the perilous journey came from Syria, where 4 years of civil war had forced them to flee. President Bashar al-Assad's forces had increased their attacks on opposition strongholds, and the so-called Islamic State was gaining strength. But people from many other countries, including Afghanistan, Iraq, Pakistan, Eritrea, they also left their homelands in search of a better future in Europe. Alasan migrasi ada bermacam-macam, mulai dari perubahan iklim hingga pengekangan internal di negara-negara asal mereka, serta konflik domestik maupun internasional yang terjadi di negara asal adalah faktor utama yang menyebabkan peningkatan migrasi yang terjadi baru-baru ini, terutama di Timur Tengah. Karena pengekangan geografis, banyak migran dan pengungsi telah mencari suaka di Uni Eropa. Untuk mencari keselamatan, perlindungan, dan peluang yang lebih baik di Eropa, para imigran pada tahun 2018 dengan jumlah sekitar 141.600 individu melakukan perjalanan berbahaya dari Timur Tengah, Afrika Timur dan Barat, serta Asia Selatan. Jumlah tersebut termasuk sekitar 30.600 anak-anak, dan lebih dari sepertiga dari mereka melakukan perjalanan sendirian atau terpisah dari keluarga mereka saat dalam perjalanan. Banyak dari mereka yang mengalami kekerasan sehingga berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik. Walaupun terdapat kemajuan dalam program yang dikelola oleh pemerintah Eropa, namun tetap saja para pengungsi dan migran anak-anak harus menghadapi resiko tinggi di pusat penerimaan baris pertama yang penuh sesak, meningkatnya penahanan migrasi, prosedur suaka yang panjang dan kurangnya informasi. Anak-anak juga dihadapkan dengan hambatan sosial budaya, diskriminasi, dan akses yang tidak mencukupi ke layanan kesehatan dan pendidikan. Ini semakin memperburuk situasi mereka dan mengekspos mereka ke berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia. Dalam situasi saat ini, meskipun beberapa menolak untuk mengidentifikasi situasi sebagai krisis, banyak kelompok sayap kanan telah muncul untuk memprotes kedatangan pencari suaka asing. Sementara beberapa negara telah melakukan kontrol perbatasan yang lebih ketat secara efektif untuk mencegah kedatangan mereka. Respon awal Uni Eropa untuk menjawab tanggung jawab moral serta mendukung stabilitas global adalah dengan menghadirkan sistem Common European Asylum System yang dikeluarkan pada tahun 1999 sebagai pedoman negara-negara anggota Uni Eropa memperlakukan para pengungsi dan pencari suaka. Dalam prakteknya, sistem ini mengharuskan disatukannya kebijakan nasional dari masing-masing negara yang tentunya berbeda-beda. Harmonisasi ini dinilai menjadi salah satu faktor kegagalan Common European Asylum System. Kegagalan ini pula telah menjadi sorotan publik pada kekurangan utama dalam sistem suaka Eropa, kegagalan untuk berbagi tanggung jawab secara adil di seluruh negara anggota Uni Eropa. Alasan utama dari kegagalan ini adalah sistem Dublin, di mana di dalamnya tertuang kebijakan untuk mengalokasikan tanggung jawab untuk pemeriksaan klaim suaka di antara negara anggota UE. Sistem Dublin III saat ini mempertahankan peraturan inti di mana negara pertama kedatangan di Uni Eropa umumnya bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka. Sistem ini telah terbukti tidak efisien serta tidak manusiawi dalam memindahkan pencari suaka secara paksa ke negara-negara pada kedatangan pertama, tanpa mewujudkan pembagian tanggung jawab yang adil di seluruh Uni Eropa. Hal ini adalah suatu yang ironis, mengingat bahwa di bawah Konvensi Pengungsi 1951 PBB, tidak ada negara yang diizinkan untuk menolak atau mengembalikan pengungsi yang terpaksa melarikan diri dari negara mereka sendiri. Sejak berhentinya Common European Asylum System sebagai kerangka kebijakan pengungsi, Uni Eropa membutuhkan penanganan darurat terhadap masalah krisis. Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk melibatkan Turki sebagai mitra kerjasama. Melalui perundingan dan beberapa pertemuan yang telah dilaksanakan oleh kedua pihak, maka diputuskanlah UE-Turki Statement pada tanggal 18 Maret 2016 sebagai bentuk akhir kerjasama antara Turki dan Uni Eropa.
Tujuan utama dari kesepakatan ini ialah untuk menghentikan arus migrasi dari Turki ke Yunani, serta mengembalikan seluruh imigran ilegal yang berada di Yunani. Dalam aplikasinya, Turki akan menerima seluruh imigran dan pencari suaka yang gagal mengajukan suaka atau yang permohonannya ditolak oleh Uni Eropa. Sebagai gantinya, Uni Eropa akan mengambil satu pengungsi Suriah yang berada di Turki setiap satu pengungsi Suriah lainnya yang dikembalikan ke Turki. Penerapan UA Turkey Statement akhirnya mampu menurunkan masuknya imigran ilegal dengan menjadikan Turki sebagai tempat penampungan imigran ilegal yang dikembalikan dari Yunani. Uni Eropa sendiri mengakui jika UA Turkey Statement berjalan secara efektif. Keberhasilan ini ditunjukkan lewat statistik jumlah arus migrasi dari Turki ke Yunani. Meskipun dianggap berhasil dengan menyelesaikan masalah migrasi ilegal yang menuju Eropa, beberapa organisasi kemanusiaan merespons mengenai implementasi UA Turkey Statement yang dianggap kurang memperhatikan keselamatan para pengungsi. Berbagai pengamat bahkan menyebut kesepakatan ini hanya mementingkan persoalan perbatasan, bukan terhadap hak-hak pengungsi. Masih banyaknya kekerasan yang terjadi kepada para pengungsi baik oleh otoritas Turki maupun oleh masyarakatnya menyimpulkan jika Turki masih belum bisa layak ditunjukkan sebagai negara yang aman. Uni Eropa telah mengedepankan isu keamanan dalam masalah krisis pengungsi dan mengabaikan isu kemanusiaan terhadap para pengungsi. Pembentukan UA Turkey Statement menunjukkan upaya sekuritisasi Uni Eropa dalam kasus krisis pengungsi dengan mengkonstruksi isu tersebut sebagai masalah keamanan dan membuat Uni Eropa merasa perlu untuk menangani masalah krisis pengungsi di luar batas normal. Oleh karenanya, dalam menangani kasus krisis pengungsi, seharusnya Uni Eropa tidak hanya fokus terhadap potensi ancaman dari arus migrasi ke Eropa, namun upaya ini perlu diimbangi oleh penanganan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Pada kebijakan migrasi, Uni Eropa memandang penting adanya sebuah institusi dijadikan sebagai mediator atau perantara untuk mencapai kerjasama di antara aktor dalam sistem internasional. Karena kompleksitas dan intensitas hubungan antara negara yang semakin tinggi, maka berbagai permasalahan pun kerap kali mengiringnya. Hal itu ditambah lagi dengan kepentingan yang beragam dari setiap negara, memungkinkan terjadinya persinggungan kepentingan yang bisa berujung pada konflik. Oleh karena itulah, peran sebuah institusi sangat penting dalam rangka menjamin kerjasama, atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan. Dalam kebijakan yang dibuat Uni Eropa, terdapat cukup banyak persinggungan kepentingan negara anggota dan menjadi problematika yang digambarkan. Maka harus diakui bahwa kondisi negara anggota Uni Eropa tidak seragam. Ada negara yang memiliki kontrol kuat terhadap negara lainnya, begitu pula sebaliknya. Ada negara yang memiliki kontrol lemah terhadap negara lainnya. Saat ini, Eropa dipandang menarik bagi migran dan pencari suaka. Letaknya yang dekat dengan negara asal mereka, serta tingkat kualitas hidup yang jauh lebih baik dari negara yang sebelumnya, itu menyebabkan Eropa menjadi pilihan utama bagi banyak migran dan pencari suaka. Sehingga Uni Eropa harus menerima pengungsi atau imigran masuk ke negara Uni Eropa. Karena dengan menerima pengungsi, itu berarti negara-negara di Uni Eropa telah memberi mereka hak untuk bekerja, mendapatkan kesehatan, dan pendidikan. Dengan begitu, pengungsi dapat memulai kehidupan produktif di negara-negara Uni Eropa. Semakin cepat mereka dapat berintegrasi ke dalam dunia kerja, semakin cepat pula mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan begitu, para migran atau pengungsi yang telah menjadi masyarakat produktif akan mempengaruhi ekonomi melalui regulasi, reformasi, dan lain-lain. Refugees are displaced for a long time, so they need the chance to work, to give them dignity, to allow them to contribute to the local economy and society. Education is a lifeline, not a luxury, and half of all the world's refugees are kids. The top 10 refugee hosting countries account for only 2.5% of global income. I think it's very important that the responsibility of Western countries is about aid to support those countries that are hosting refugees. I want people to believe that the refugee crisis is manageable, not insoluble, because the policy solutions are there. This is a global crisis, not just a Middle Eastern crisis, and it needs a genuinely global solution.